Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bu selaku kepala sekolah SD NU 25 ini untuk tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu, ya. Apakah Ibu bersedia? Yang saya tujuan demi keberhasilan pengambilan pendidikan yang sedang dilaksanakan di Provinsi. Terima kasih Bu ya, Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan buat kita berbincang-bincang sedikit ya Bu ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi bermanfaat untuk saya ke depan. Oke Bu, kita mulai ya Bu ya. Ya, boleh. Di sini saya ingin bertanya Bu ya, apakah selama ini Ibu mempunyai dilema tentang etika di sekolah Ibu? Misal ada bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang terjadi di sekolah. Wajar saja sebagai kepala sekolah. Kalau masalah atau dilema itu pasti ada, ya. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada sebuah kasus tapi dialami oleh seorang sebagai kepala sekolah. Apalagi dilema mengenai etika, ya. Jadi kalau ada pun terjadi dilema di diri Ibu masalah etika, Ibu akan mengidentifikasikan masalah tersebut, ya. Misalnya Ibu amati masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi itu Ibu amati dulu, kemudian Ibu lihat, Ibu kenali dulu, Ibu mengenali masalah yang terjadi menjadi dilema bagi Ibu. Misalnya ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan dilema tersebut, apakah tidak, ya? Adakah unsur benar, apakah unsur salahnya, adakah unsur benar sama benar. Maka dari itu kita harus melihat ke aspek moral. Baru kita bisa untuk menentukan suatu keputusan untuk mengatasi dilema tersebut. Betul ya. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan tadi yang sama-sama benar, jadi Bu ya. Yang nilai-nilai kebajikan. Iya. Maka dari itu berhubungan dengan kasus misalnya tadi dilema yang Ibu hadapi, kalau terjadi, ya, pasti pertama kali Ibu akan mengidentifikasikan akar dari suatu masalah tersebut. Kemudian di situ pasti ada yang terlibat, ya. Pasti siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah kita identifikasi, baru kita mengetahui, oh ada yang terlibat. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta, ya, dari situasi atau masalah yang kita hadapi tadi. Kemudian kita baru setelah kita mengumpulkan fakta itu berarti kita harus memilah
Kita pilih masalah tersebut, apakah dari segi buruknya, apakah dari segi baiknya, dan kita bisa kelihatan. Di situ bisa terlihat bahwa masalah tersebut ada posisi baiknya, ada posisi buruknya. Maka dari itu setelah kita kumpulkan data tadi, setelah kita pilih-pilih, baru kita melakukan pemilihan. Memilih berarti memilih. Kemudian baru kita mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah tadi, mana yang memilih nilai-nilai yang terbaik jadi dalam suatu masalah tadi kan, kita pilih baru kita mengambil keputusan. Jadi intinya seperti ini ya, pertama dulu diidentifikasi, baru melihat siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut atau masalah tersebut, baru ibu mengumpulkan fakta-fakta, terus memilih, memilah, maksudnya ada benar ada salah, kita pilih dulu. Dari suatu masalah itu pasti ada yang dari segi baiknya, ada yang dari buruknya. Maka dari itu kita perlu memilah akar dari masalah tersebut. Nah, kalau sudah kita pilih, baru kita dapat memilih. Nah, kalau sudah kita pilih, baru kita merencanakan untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, bisa. Terus yang ibu selanjutnya bu, langkah-langkah yang ibu ambil atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama dalam pengambilan keputusan? Ya seperti ibu katakan tadi lah, hampir sama langkah-langkah yang ibu lakukan. Pasti pertama sekali pasti ada mengidentifikasi ya, atau mengamati ya, mengamati suatu masalah itu pasti kita harus mengamati. Kalau tidak dengan mengamati, kita tidak tahu apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Karena kalau kita tidak mengamati, kita tidak tahu apa permasalahannya. Maka kita otomatis kita tidak bisa untuk mengambil keputusan. Jadi sama langkah-langkahnya seperti yang tadi bu ya. Terus hal-hal apa saja yang ibu anggap efektif, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut ibu? Maksudnya? Yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini itu tadi. Menjadi hal yang dianggap efektif. Misalnya terhadap memutuskan apa yang benar, misalnya memutuskan yang efektif tadi ya. Artinya ibu harus mengambil keputusan ya, memutuskan apa yang benar untuk dijadikan sebuah keputusan ya. Kemudian baru ibu merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan terhadap keputusan tersebut. Jadi yang pertama kali itu mengambil keputusan. Yang paling tepat kan, mengambil keputusan yang benar untuk dijadikan sebuah keputusan. Nah, kalau sudah yang benar tadi diambil menjadi sebuah keputusan, maka baru kita akan merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan terhadap keputusan yang kita ambil tadi. Terus bu, kalau di dalam suatu permasalahan itu kan pasti ada sebuah tantangan ya. Menurut ibu apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan? Misalnya tantangan untuk mengambil sebuah keputusan itu sering terjadi juga. Misalnya di diri ibu sebagai kepala sekolah ada keraguan. Nah, misalnya ada keraguan untuk mengambil keputusan tersebut, itu sudah menjadi tantangan kan? Nah, kemudian
dalam pemikiran ibu ini keduanya ya. Pertama tadi tadi kan yang ragu tadi kan ada keraguan atau istilahnya tadi untuk mengambil keputusan tadi ada keraguan. Kemudian yang kedua, di pemikiran ibu tuh rata-rata ada keliru dalam mengambil ya atau kurang ya dalam memahami sebuah keputusan itu ya. Rata-rata ibu kurang paham atau keliru ya. Nah, itulah termasuk juga tuh. Nah, ya termasuk. Selain istilahnya tadi sama lah istilahnya angket, istilahnya keraguan tadi ya. Nah, jadi kurang memahami tentang permasalahan yang terjadi dan bisa terjadi itu. Kita tadi ibu tadi kan agak ribut sendiri, kurang paham misalnya dengan masalah terjadi tadi. Jadi rasa-rasanya itu sebuah istilah tantangan lah kan. Nah, jadi kadang-kadang ada juga ada keraguan misalnya macam mana ya, misal keputusannya diambil apa yang akan terjadi ya. Nah, itu bisa ya. Terus jika apakah ibu memiliki jadwal tertentu misal dalam mengatasi masalah ya, apakah langsung menyelesaikannya, apakah memerlukan waktu yang lama, perlu penjadwalan gitu kan? Apakah ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur apa yang ibu jalankan? Kalau misalnya ini tergantung dengan kasus yang terjadi ya. Misalnya ibu menghadapi kasus yang dihadapi ke ibu, kasus tersebut adalah kasus yang membutuhkan waktu yang lama, pasti ibu membuat jadwal untuk menyelesaikannya. Karena kita baca dulu permasalahannya. Kalau masalah atau kasus yang kita hadapi ini tidak cukup menggunakan waktu yang sebentar, kita harus membuat jadwal. Karena kalau tidak terjadwal, mungkin suatu masalah itu tidak akan terselesaikan. Nah, jadi kita susun jadwalnya sebagaimana rupa ya, biar suatu masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi kalau masalahnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, kita tidak perlu membuat jadwal atau menyusun jadwal. Kita selesaikan sesegera mungkin, biar terselesaikan masalah yang kita hadapi. Kalau dia tidak butuh waktu lama, segera selesaikan. Kalau kita lihat kalau masalahnya atau kasus yang terjadi, ini tidak bisa diselesaikan secara singkat atau secara langsung. Kita butuh waktu. Kalau butuh waktu, artinya kita harus susun jadwal. Kalau tidak disusun jadwal, tidak mungkin akan terlaksana dalam pemecahan suatu kasus tersebut. Jadi intinya tergantung dengan kasus yang terjadi di sekolah. Terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah ibu untuk mengatasi suatu masalah atau untuk mengambil sebuah keputusan? Apakah seseorang atau faktor apa saja yang membuat ibu merasa terbantu? Ini kembali ke kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia biasa. Sudah itu kita sebagai manusia ada dua kelompok ya. Kayak kita
itu sebagai manusia individual, ada manusia sosial. Nah, karena kita ini hidup bersosial ya, kita harus membutuhkan orang lain artinya kan. Nah, kita tidak bisa harus kalau individual berarti kita diri kita sendiri, kita bekerja sendiri ya, apapun sendiri, tidak artinya istilah ada butuh orang lain, sedangkan kita adalah makhluk sosial ya. Maka dari itu kalau untuk tadi pertanyaan tadi untuk mengambil keputusan, ibu punya seseorang itu bisa untuk membantu sudah pasti, itu sudah pasti, karena ibu sebagai kepala sekolah, ibu pun punya atasan ibu adalah pengawas. Nah, di atas pengawas ada Pak Porcam, di atas Pak Porcam ada kepala dinas. Nah, jadi kalau ibu punya suatu masalah yang sangat rumit misalnya ya, ibu anggap masalah tersebut agak berat misalnya, ibu pasti butuh bantuan. Nah, ibu harus minta pendapat dari atasan ibu dulu, ataupun bisa jadi teman sejawat ibu, ataupun bisa jadi rekan-rekan yang ada di sekolah lah. Nah, maka itu ibu minta pendapat mereka. Nah, dari pendapat mereka inilah nanti ibu bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Nah, nanti ibu saring, ibu rangkaikan pendapat mereka, maka dibuat jadi sebuah keputusan dari ibu. Tidak sendiri, ada orang lain juga. Karena kita tidak mungkin, pastilah kalau kita mengambil suatu keputusan sendiri, bisa-bisa tadi kata ibu tadi yang di awal tadi ada kelirunya ya, atau kurang memahami ya dalam mengambil keputusan itu. Maka dari itu ibu pasti membutuhkan orang lain ya, tidak langsung bertindak sendiri, karena kita ini bekerja ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi bekerja demi untuk kepentingan orang lain. Itu ya. Baiklah Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan? Nah, kalau melihat dari pembelajaran selama ini ya, sebagai pimpinan di suatu sekolah ya, ibu pembelajaran dari belajar terus untuk mengambil keputusan, karena kita sebagai pemimpin kita harus berani mengambil keputusan ya. Kalau kita tidak bisa mengambil keputusan, rekan-rekan kerja kita tidak bisa bekerja. Nah, jadi dengan pengalaman pembelajaran tadi ya, nah, maka dari situlah ibu dapat pengalaman bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk di sekolah ini. Baiklah Ibu, mungkin dari hasil wawancara saya dengan Ibu mungkin banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih banyak telah memberikan waktu luang kepada saya untuk melaksanakan tugas saya, dan semoga dari apa yang kita bicarakan ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ibu juga berharap kepada Ibu sebagai sebagai guru yang mewawancarai Ibu ya, semoga apa yang
ibu berikan kepada Ibu Sulti sebagai wawancara. Ibu harapkan ibu dapat memetik hasil apa yang sudah ibu jelaskan, apa ibu yang sudah sampaikan kepada ibu. Semoga semua itu dapat bermanfaat bagi ibu dalam menjalankan tugas ibu. Ya, jadi itulah yang dapat ibu sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan ibu. Jadi semoga bermanfaat lah istilahnya ya. Jangan sampai tidak ada gunanya dari hasil wawancara dengan ibu. Jadi harapan ibu apa yang ibu jelaskan itu akan bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk kepentingan ibu sendiri ya. Bu, terima kasih atas apa yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ibu ya Bu ya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tadi ya. Selesai sudah wawancara kita, Ibu saya akan permisi untuk kembali ke kelas. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, Boleh mengganggu waktunya sebentar Ibu? Alhamdulillah, silakan. Siap. Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu dalam kegiatan demonstrasi seksual kegiatan PGP Bandung. Jadi saya meminta Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya dia. Insya Allah akan ibu bantu. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah itu pernah mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Namanya dilema itu setiap sekolah dimanapun mungkin pasti ada, ya pasti ada, ya. Cuma kita tidak ketahuan, ya. Nah setelah kita masuk ke bertanya ataupun seorang guru bertanya kepada sekolah, nah kepala sekolah kan pasti ada apa namanya tuh istilahnya tuh catatan, istilahnya guru terlambat misalnya kan, anak terlambat, nah pasti ada. Pasti Jadi, ada. di sini masalah misalnya kedisiplinan ya Bu? Ya, betul, masalah disiplin, ya. Nah terus bagaimana Ibu mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut? Nah, kalau dari ibu, cara kita itu kan misalnya Seninnya kita tank berbunyi kan pukul 7 ya, karena pukul 7 itu kita kan hari Senin itu kan upacara misalnya kan, nah upacara kemudian masih ada guru yang datang terlambat, nah berarti guru tersebut kan tidak disiplin. Nah mereka udah datang terlambat, gak masalah kan, nah cuma nanti di lain kesempatan atau setelah upacara, nah kita panggil guru tersebut ya, kita tanya apa masalahnya terlambat. Ya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana itu ada pertentangan antara kasus yang benar dan sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, makanya katakan tadi kan, misalnya guru tersebut tadi kan, Ya. guru tersebut tadi kan datang terlambat. Nah, awalnya kan ibu belum tahu kan apa sebab terlambat kan. Nah, setelah upacara misalnya ataupun setelah jam istirahat selesai, nah kita panggil guru tersebut. Nah, kita tanya apa sebab terlambat. Nah, setelah kita tanya, Bu, maaf tadi saya terlambat karena anak saya kan tidak sehat. Nah, jadi kita sebagai seorang kepala sekolah kita harus juga menerima kan, menerima apa yang dikatakan guru tersebut. Nah juga kita juga harus memikirkan, oh berarti mereka juga ada keluarga. Jadi kita menerima apa yang laporan guru juga, dan juga kita harus menghargai apa nama juga alasan guru tersebut datang terlambat. Jadi di sini Ibu memahami dulu ya, Betul, kasusnya, terus ya. mengenali dari Ya. nilai-nilai apa yang Ya, terdapat betul. dari kasus tersebut ya, atau dari masalah tersebut ya. Iya. Dan yang selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Judulnya ibu panggil dia tadi kan. Nah, jadi ibu
kita buat catatan kecil, nah urusan lain kita nasihati ya. Jadi karena kita ini seorang abdi negara, jadi kita juga harus siap siaga. Karena kita seorang guru di sekolah, anak sudah menunggu kita sekian murid anak, di rumah kita juga meninggalkan keluar anak kita, jadi kita juga di rumah antara orang suami istri ibu guru tersebut juga saling memberi semangat ataupun memberi masukan, jadi supaya kita itu kedepannya tidak terlambat lagi. Solusinya misalnya dengan kita bangun lebih awal. Kalau anaknya sakit, nah kita saling pengertian dengan suami tadi. Jadi kita juga harus ada kerjasama antara pihak dari sekolah juga dengan keluarga ibu guru tersebut di rumah. Jadi di sini Ibu memberikan motivasi ya untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas negara kita. Ya. Betul, Karena betul. sama-sama sebagai abdi negara. Ya, gitu ya. Tanggung jawab kita kan. Iya, betul. Terus hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, maksud saya itu tadi, berarti ibu tadi walaupun terlambat, tapi ibu tadi tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Nah, di samping itu juga kita juga memberi nasihat kepada ibu. Nah, supaya walaupun terlambat jangan merasa malu dengan teman-teman yang lain, karena semua kita pasti merasakan juga pasti ada masalah yang kita hadapi, cuma bergilir waktunya, tidak bersamaan. Iya, jadi begini ya, setiap itu kan pasti ada Ya, hambatan. betul ya. Terus setiap Entah musibah keluarga kita, entah anak kita sakit gitu, pasti ada. Terus apa saja misalnya tantangan-tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangan itu ada juga ya Bu ya, misalnya tantangan itu misalnya guru tersebut yang atau dipanggil merasa kecewa atau apa misalnya kan. Nah, ibu juga, ibu sebagai sekolah mau tidak mau, suka tidak suka harus menasehati, juga harus memanggil guru tersebut supaya kedepannya lebih siap siaga lagi menjadi seorang guru, bagaimana kedepannya lebih efektif. Berarti di situ ketegasan ya Bu ya? Ya betul, ya suka tidak suka Bu ya berarti ya. Dalam Ya. membina Ya guru ya. kedepannya biar mereka lagi lebih disiplin lagi. Iya, betul. Jadi ketegasan ini Iya. sebagai seorang kepala sekolah dan mereka melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu? Jadwal itu kalau di seperti ini, jadwal itu kan bisa iya bisa tidak, karena kita tidak tahu masalahnya kan. Waktunya tidak tahu, kadang-kadang namanya musibah, misalnya keluarga meninggal. Nah itu yang menentukan, yang merencanakan kan semua yang di atas kan, yang maha kuasa. Nah, kita sebagai manusia hanya merencanakan, yang menentukan itu yang maha kuasa. Jadi kalau di seperti ini, seperti kalau musibah ataupun segala macam, misalnya anak sakit tadi, tidak bisa menentukan jadwalnya, ya kan sewaktu-waktu tidak bisa dijadwalkan. Jadi kalau situasi seperti ini nggak bisa dijadwalkan. Tidak bisa ya. Karena ini tadi kesukaannya dengan disiplin tadi kan. Nah, Terus ada lagi Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? ya kita kolaborasi tadi ya dengan teman-teman tadi. Nah, misalnya tadi kita dengan teman yang lain, misalnya ibu ke sekolah, ibu juga minta masukan dari guru-guru yang lain. Jadi faktornya guru-guru juga akan membantu kita bagaimana untuk menasehati guru tersebut yang sering itu kena masalah tadi misalnya. Jadi dibutuhkan juga ya Bu ya? Ya, betul. Pendapat dari Ya teman, ya betul. kasih permasalahan ya. Karena kita juga tidak kadang tak bisa mengambil. Nah ya, ibu juga sebagai kepala sekolah, tidak mungkin saya terus kan? Iya, betul. Karena ibu juga punya keluarga ya, punya anak, punya cucu, istilahnya kan. Jadi kita juga tidak bisa menentukan kapan musibah kita ketimpa. Yang mudah-mudahan kedepannya kita selalu sehat walafiat tanpa tantangan dan musibah. Itu harapan kita kan? Nah, mungkin di sini pertanyaan
pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah kan tadi sudah banyak menghadapi berbagai dilema, Bu ya. Iya. Nah, terus pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini? Pengalaman Ibu ya, semenjak Ibu jadi kepala sekolah di sini, nah Ibu selalu memberi contoh lah yang terbaik dengan rekan guru. Ibu datang lebih awal, misalnya kan, nah setiap misalnya walaupun tidak piket, Ibu sering turun tangan untuk membantu guru-guru piket. Nah, misalnya ada melaksanakan juga gotong royong dengan sama-sama guru dan siswa-siswa yang lain. Berarti kita beri contoh yang positif kepada, khususnya pertama kepada guru-guru dan juga kepada anak didik kita. Jadi kedepannya juga mereka, oh ibu sekolah juga datangnya lebih awal, ya. Ibu sekolah juga memberi contoh kerja bakti, gotong royong. Jadi maksudnya kita harus memberi contoh yang positif dengan warga sekolah khususnya. Jadi di sini keteladanan yang sangat Iya, penting iya betul. Ya, disiplin jadi ya, teladan, kita tepat waktu ya, dan juga kita harus kerjasama gotong royong. Jadi di sekolah kita itu dianggap rukun istilah, ya, dipandang dari masyarakat kita ada kerjasama yang erat hubungannya. Betul sekali, Bu ya. Ya, Ibu, mungkin inilah apa namanya beberapa pertanyaan dari saya, Bu ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bu ya. Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga Ibu juga minta maaf apabila ada penyampaian Ibu ya tadi ada salah kata. Ibu mohon ampun kepada Allah, dan dengan Ibu yang mewawancara Ibu mohon dimaafkan. Semoga sukses ke depannya. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak, Bu ya. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan kita ke depan nanti sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hasil Amin. wawancara ini. Ya, Ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi dulu, Bu ya. Ya, silakan. Terima kasih ya.